Upaya Erick Thohir datangkan Elkan Bagot ke Paris tuai hasil positif. Pundi Liberia dukung timnas U23. Prancis mata-matain skuad Garuda Muda. Satu lagi pemain grade A nyatakan ingin bela timnas Indonesia. Presiden FAM iri dengan perkembangan merah putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari pundit Liberia. Ia, ex-pemain timnas Liberia yang pernah merumput bersama klub Indonesia, yakni Anthony Jomabala, sebut timnas Indonesia U23 diuntungkan saat hadapi Guinea U23. Alasannya pun langsung dibeberkan oleh Anthony. Ya, duel seru akan tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Jelang laga itu, Anthony Jomabala menilai adakan sebagai timnas Indonesia U23 untuk meraih hasil manis. Sebab timnas Indonesia U23 berada dalam kondisi yang lebih diuntungkan ketimbang Guinea U23. Menurut Anthony, kondisi timnas Indonesia U23 yang baru saja berkompetisi di Piala Asia U23 2024 akan memberikan keuntungan bagi para pemain. Sebab pasukan Sintayong akan dalam kondisi kebugaran tubuh yang lebih siap untuk bertanding. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Guinea U23 yang hanya menjalani pemusatan latihan ataupun TC pada laga uji coba saja. Pasalnya Guinea U23 sudah dipastikan berlaga di playoff Olimpiade Paris 2024 sejak tahun lalu. Saya juga datang di poin itu. Yang Coach Sintayong bilang tadi pemain dia lagi lelah fisik. Tapi kalau saya lihat posisi Indonesia dengan Guinea, Indonesia sedang ada dalam posisi menguntungkan sedikit karena apa? Indonesia baru beberapa hari lalu mengikuti kompetisi, ujar Anthony Jomabala. Kalau Guinea sudah lolos dari lama, tunggu playoff dan dia cuma TC dan uji coba. Jadi kalau kita mau bilang kondisi untuk pertandingan nanti, Indonesia lebih untung karena kita baru 1 minggu dari kompetisi. Lanjut Anthony Jomabala. Kabar menarik berikutnya datang dari Elkan Bagot. Ya, Erick Thohir hingga saat ini terus melakukan upaya untuk bisa mendatangkan Elkan Bagot ke Paris, Perancis guna bergabung dengan skuad Garuda Muda. Info terbaru, lobi Erick Thohir tersebut menuai hasil positif. Elkan Bagot kemungkinan besar akan dilepas klubnya ke timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 membutuhkan jasa Elkan Bagot. Pasalnya skuad Garuda Muda akan menghadapi partai penting dan krusial di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 akan melawan Guinea. Pertandingan itu bakal berlangsung di Stadion Paris, Perancis. Musim 2023-2024 telah usai untuk Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun itu sudah dikembalikan Bristol Rovers ke klubnya, yakni Ipswich Town, yang promosi ke Premier League musim depan. Musim Bristol Rovers dan juga Ipswich Town juga sudah tuntas. Alhasil Elkan Bagot tidak punya jadwal pertandingan lagi, dan seharusnya bisa dikirimkan ke timnas Indonesia U23. Kita sedang mencoba menarik Bagot, karena di Bristol Rovers sudah tidak bermain. Ipswich Town juga sudah promosi ke Premier League, ujar Erick Thohir. Kabar menarik berikutnya datang dari skuad Prancis U23. Ya, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 kabarnya akan disaksikan langsung oleh legenda timnas Perancis, yakni Thierry Henry. Thierry Henry ataupun perwakilan staf kepelatihan timnas Perancis U23 akan menyaksikan laga untuk melihat kekuatan calon lawan Les Bleus, termasuk timnas Indonesia U23. Tak diragukan lagi, staf dari timnas Prancis U23 akan mengamati pertandingan ini untuk mempersiapkan laga kedua di Olimpiade, tulis media Perancis. Staf timnas Perancis akan berada di barisan terdepan untuk mengamati calon lawan mereka di Olimpiade, lanjut media tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia U23 sudah memulai mematangkan persiapan jelang laga kontra Guinea U23 sejak Senin kemarin.
Sintayong pun membeberkan sejumlah kendala yang dialami timnya jelang pertandingan. Seperti yang dilihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu lumayan dingin. Jadi, paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Secara psikologis juga mulai capek dan lelah. Jadi, kita harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit, ujar Sintayong. Jadi memang ada kesulitan masalah makanan dan masalah tidur juga. Karena kita juga buru-buru booking hotel dan lain-lain. Karena keputusannya setelah selesai pertandingan kemarin di Doha. Lanjut Sintayong. Tidak hanya itu, Sintayong kurang puas dengan kondisi lapangan untuk latihan para pemain timnas Indonesia U23. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai lapangan skuad Garuda Muda punya kualitas lebih baik saat mereka tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Kabar menarik berikutnya datang dari pemain keturunan Grade A. Ya, satu lagi pemain keturunan siap membela timnas Indonesia. Ia adalah Delano Arts, usianya baru 20 tahun. Ia sekarang bermain di Nijmegen. Pemain kelahiran 27 Mei 2003 itu bisa bermain sebagai bek kanan dan juga bek tengah. Via YouTube Yusa Nugraha ditampilkan Delano tengah membela timnya. Ia tampak bersemangat dengan skill mumpuni serta mencetak gol dari luar kotak penalti. Darah Indonesia mengalir dari ibunya, sedangkan kakek dan neneknya asli Gombong, Jawa Tengah. Opa dan oma saya berasal dari Indonesia, kata Delano. Tak bermaksud menyombongkan diri, Delano mengaku kalau dirinya memiliki kecepatan serta umpan silang yang sangat memanjakan. Aku pikir aku pemain yang cepat dan mempunyai crossing yang bagus, ujar Delano. Aku juga memiliki tendangan yang sangat keras, kata Delano. Delano merasa optimis bisa memberikan warna tersendiri bagi skuad Garuda Muda jika PSSI memberikan lampu hijau berupa naturalisasi. Aku punya visi permainan yang bagus. Aku juga mampu bertarung 1 lawan 1 dengan baik, serta baik menjaga wilayah belakang, ujar Delano. Delano sudah tak sabar ke Indonesia. Meski belum pernah ke Indonesia, tetapi dia kerap kali menyantap sajian spesial leluhur. Aku suka nasi goreng, simpel tapi enak, kata Delano. Delano juga mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia U23 besutan Sintayong. Aku mengikuti mereka, kata Delano. Delano pastinya sangat berharap bisa secepatnya bergabung. Tapi semua kembali kepada PSSI selaku otorita bal-balan tertinggi di tanah air. Jika pada akhirnya nanti berjodoh, bisa dipastikan Sintayong bakal punya banyak opsi mumpuni di lini belakang timnas Indonesia. Kabar menarik berikutnya datang dari Presiden FAM. Ya, Presiden FAM yakni Datuk Hamidin. Ini dengan timnas Indonesia yang banyak memiliki pemain keturunan. Pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Timnas Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia yang datang sebagai debutan pun sukses duduk di peringkat keempat. Garuda Muda kini tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan syarat mengalahkan Guinea pada partai playoff. Hal yang paling fenomenal adalah skuad Garuda naik di ranking FIFA secara drastis dari peringkat 175 ke peringkat 134 pada Maret 2024 lalu. Indonesia pun diambang lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia usai mengalahkan Vietnam 2 kali pada Maret lalu. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi para pemain keturunan yang mayoritas bermain di Eropa. Menurut Datuk Hamidin, pemain keturunan Malaysia di luar negeri tidak sebanyak Indonesia ataupun Filipina yang juga menjalankan naturalisasi. Kami akan mengambil pemain keturunan yang berkualitas tinggi. Tetapi ingat, kita tidak akan sama dengan Filipina ataupun Indonesia yang punya banyak pemain keturunan, ujar Datuk Hamidin. Menurutnya, pemain-pemain keturunan Indonesia dan Filipina bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga soal kualitas yang dimiliki. Mereka punya banyak pemain keturunan, baik kualitas dan kuantitas, sementara kita sangat-sangat terbatas, kata Datuk Hamidin.